بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan hadis atau hadis kelanjutan dari bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, termasuk kesyirikan, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada berapa macam isti'adzah itu? Ada 4. Apa saja? Isti'adzah kepada Allah. Yang kedua, dengan kalimat-kalimat Allah. Terus al-isti'adzatu bil amwati awil hayyi wa huwa ghaib, kepada orang-orang yang mati atau hidup tapi enggak hadir. Yang keempat, hadir dan mampu dia ya. Yang boleh yang mana ini dari 4 ini? 1, 2, 4. Yang nggak boleh, kenapa? Karena termasuk kesyirikan yang kita bahas pada bab ini ya. Contoh atau kapan isti'adzah itu dianjurkan? Nah, diantaranya ketika hendak membaca Al-Quran. Kemudian membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Terus ketika marah dan yang lainnya ya. Ya, kita lanjutkan. Wa an Khawlata binti Hakimin qalat qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Khawlata binti Hakimin qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, pada hadis nomor 2708, dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi pada hadis nomor 3433 dan Ibnu Majah dan yang lainnya.
Wa an Khawlata binti Hakim, dan dari Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ini adalah bintu Hakim ibnu Umayyah As-Salamiyah, ya. Dia adalah suaminya, istrinya Uthman bin Mad'un. Semoga Allah meridhai keduanya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ini termasuk, atau dia siapa ini, Khawlah binti Hakim ini masuk dalam kelompok wanita yang salihah yang memiliki keutamaan-keutamaan juga dari kalangan sahabiyah. Qalat, dia mengatakan, ya, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini berarti dia langsung mendengar dari Nabi atau tidak? Langsung, ya. Berbeda kalau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mendengar dari Nabi. Tapi kalau dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, maka dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nazala manzilan, siapa yang menempati suatu tempat atau berada di suatu tempat, ya. Faqala, kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari segala keburukan yang tercipta. Ringkas nggih ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Maka tidak bakalan ada yang mengganggu dia atau menyakiti dia satupun, ya, apapun, hatta yarhala, sampai dia pergi, min manzili dzalika, meninggalkan, ya pergi, meninggalkan atau pergi dari tempat yang dia singgahi tadi. Kalimat-kalimat Allah, ya, aku berlindung kepada, ya, atau aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa ini maksudnya kalimat Allah? Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan al-muradu biha huna al-Qur'an. Artinya adalah Al-Qur'an. Loh, kemarin kan sudah disebutkan katanya berlindung kepada makhluk, tidak boleh. Al-Quran itu makhluk bukan? Bukan, ya. Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. At-tammati, ya, yaitu al-kalimatul lati la yalhaquha naqsun wala aibun, yaitu kalimat yang enggak ada cacatnya, enggak ada salahnya, enggak ada kekurangannya, sempurna kalimat itu. Dan enggak ada satupun manusia yang mampu untuk menyalahkan kalimat itu. Enggak ada yang bisa menandingi atau mampu untuk membuat kalimat yang semisalnya pula. Makanya kalau ada orang yang mengatakan itu dalam Al-Quran, ya, itu apa? Ada, katanya ada kesalahan tata bahasanya. Gimana jawabnya? Bahkan ada buku yang berjudul
10 kesalahan-kesalahan tata bahasa dalam Al-Quran. Ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina man amana billah. Terus kemudian satunya lagi gimana Mas? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun. Ada ya satunya lagi. Ini kan didahului oleh inna. Apa kerjaannya ini Mas? Yansibul isma, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Tapi di sini kok wasobiun. Katanya ini termasuk, harusnya kan dia sebagai harusnya ya, mungkin menurut tata bahasa yang dia pahami ini ya, harusnya wasobiin. Tapi dalam lafaz ini apa? Wasobiun. Disalahkan sama dia. Dalam buku ini ya, 10 tata bahasa yang salah dalam Al-Quran katanya. Sekarang pertanyaannya, lah Anda belajar apa kok bisa menyalahkan Al-Quran? Belajar bahasa Arab katanya. Lah terus belajar bahasa Arab itu sumbernya bahasa Arab dari mana? Bahasa Arab itu sumbernya juga dari Al-Quran. Maka sumber itu nggak mungkin disalahkan. Sumber ilmunya bahasa Arab itu dari Al-Quran itu sendiri. Kok bisa standar dijadikan standar kok malah disalahkan? Buyar dong bahasanya. Itu. Maka semua itu dikembalikan kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jadi tata bahasa Arab itu sumbernya yang pertama adalah Quran, yang kedua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, ya. Kemudian perkataan-perkataan atau syair-syair Arab yang terdahulu yang dijadikan sebagai sumber bahasa, sumber tata bahasa ini. Maka subhanallah, Al-Quran ini nggak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya sama sekali. Tidak bisa orang menyamai Al-Quran, membuat kalimat yang semisal Al-Quran. Kalau seandainya ada orang yang berusaha membuat satu kalimat saja yang dia menganggap itu bisa menandingi Al-Quran, pasti ujung-ujungnya dia baru ngomong langsung diketawain orang yang dengar, yang paham bahasa Arab itu. Ya, sebagaimana siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dia datang membawa Al-Quran, membawa kalimat yang bisa menandingi Al-Quran, kata dia. Dia membawa surat Al-Fil. Ya, Al-Fil, wa ma adraka ma kamal fil, anfuhu tawil. Gajah. Tahukah kamu gajah itu? Gajah itu adalah binatang yang hidungnya panjang. Anak TK aja tahu. Anak TK aja tahu. Terus bawa hadis apa namanya, ayat kodok, banyak lagi pokoknya ayat-ayat yang dia bawa yang membuat orang-orang Arab juga ketawa saat itu. Ya, pengennya menandingi Al-Quran. Makanya dia digelari apa? Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab itu artinya orang yang banyak dan sering terus-menerus berdusta. Beda dengan Al-Kadzib. Kalau Al-Kadzib apa?
ya berdusta aja, sekali berdusta ya, tapi nggak sering. Kalau al-kadzdzab terus menerus berdusta ya. Min syarri ma khalaq, dari syarr, kejelekan, keburukan, ma yang khalaqa, Allah ciptakan. Apa itu? Ya ai min kulli syarrin, ya fi ai makhluqin qama bihi asyarr, ya dari segala makhluk yang dia memiliki tabiat membawa keburukan. Contoh makhluk yang memiliki tabiat atau memang dia diciptakan bisa mendatangkan keburukan apa? Ular. Apa keburukannya? Gigit, mengeluarkan racun. Ya. Apalagi? Kalajengking. Ya. Semut api. Apa ini semut api? Kerang. Apalagi? Setan. Begal. Nah, ini kan juga termasuk setan kan? Minal jinnati wan nas, ya. Kalau anak-anak kecil senangannya apa? Pocong katanya. Ya. Kata Ustaz Zainal Abidin, sebenarnya ya mereka anak-anak kecil ini takut itu gara-gara film. Dan sebenarnya yang menakutkan itu bukan hantunya, tapi filmnya. Ya. Kenapa filmnya? Sudah dibuat wajahnya jelek, ada efek musiknya, dan ketika muncul muncul hantunya apa diapain? Di zoom dengan door. Iya kan? Jadi sudah was-was tambah kaget lagi. Anak kecil nangis, teriak, histeris dan seterusnya. Jadi kata beliau apa? Yang menakutkan itu filmnya, bukan hantunya. Hantunya lo malah lucu, ketawa, hihihi, dan seterusnya. Yuk kita lanjutkan. Jadi semua keburukan-keburukan yang tercipta. Hadis ini yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila al-isti'adati an-nafi'ati allati yantafi'u biha kullu mahdhurin yakhafu al-insan 'indama yanzilu buq'atan minal ardi bi ay yasta'idha bi kalamillahi syafil kafi al-kamil min kulli aibin wa naqsin liya'mala fi manzilihi dhalika ma dama muqiman fihi min kulli ghailatin su. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan atau petunjuk kepada kita, kepada umatnya, ilal isti'adah, yang menunjukkan kepada umatnya supaya ngerti ini loh, ada ya sarana untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atau isti'adah, ya, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini bermanfaat, ya, yang bisa menghilangkan segala yang harusnya diwaspadai oleh manusia, yang semua ya pada fitrahnya manusia itu pasti takut pada sesuatu yang harus diwaspadai tadi, ya. Orang kalau tahu kalajengking itu nyengat, takut nggak? Takut. Kalau megang nggak berani, langsung lawaran, tangan kosong, nggak berani, pasti cari tongkat, ya. Ada yang jualan kaktus, tahu kalau kaktus itu apa? Punya
duri. Maka apa? Meskipun dia menghasilkan duit, dia nggak berani apa? Megangnya tangan kosong. Pasti apa? Cari selamat apa? Pakai sabit, pakai apa lagi? Saya nggak pernah tahu. Pakai apa? Sarung tangan. Ngaku sendiri. Iya. Lagi yang bengkel juga gitu, biar selamat tangannya, ya. Muter bautnya nggak pakai tangan kosong. Coba dapat 10 langsung lecet tangannya. Ya kan? Nggak kuat juga. Artinya apa? Subhanallah. Allah memberikan fasilitas kepada kita, ya, luar biasa. Tahu lagi apa namanya? Barakallahu fikum. Kalau mesin mobil habis dipakai untuk perjalanan jauh, ada orang datang tiba-tiba apa? Minta ganti oli. Apakah langsung megang mesinnya ini atau megang bautnya ini langsung lawaran tangan kosong? Pripun, Pak? Pakai sarung tangan. Iya kan? Iya. Pokoknya pakai pengaman. Ini sarana, ya. Punya rasa takut, ya. Kemudian, ya, ada hal-hal yang diperingatkan, ya, yang harus kita waspadai, ya, karena itu bisa membahayakan kita atau mendatangkan madarat bagi kita. Dan kita diajari oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk mengucapkan doa ini tadi, zikir ini tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Ya, supaya kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini bisa mendatangkan apa? Yang maha menyembuhkan, yang mencukupi kebutuhan hambanya, ya, yang sempurna. Dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala ini Allah sebutkan, ya, wa minal qur'ani ma huwa syifa, ya. Di antara Al-Qur'an itu adalah yang bermanfaat untuk obat bagi, ya, bermanfaat bagi kita, ya, bagi orang-orang yang yakin. Yang Al-Quran ini, ya, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala ini aman atau lepas dari cacat, nggak ada cacatnya, dan juga lepas dari, bebas dari kekurangan. Maka kalau ada orang yang nyari-nyari kesalahan dalam Al-Quran, pusing sendiri nanti, ya, pusing sendiri. Kenapa kok Rasulullah SAW menunjukkan kepada umatnya supaya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ini bisa sebagai obat, ya. Supaya apa? Liya mana, ya, fi manzilihi dzalika, supaya aman, ya, ketika dia berada di tempat yang dia datangi tadi, yang dia singgahi tadi. Madama muqiman fihi min kulli ghailati sau'in, ya, selama dia berada di situ atau mukim di situ, singgah di situ, ya, aman dari segala ancaman, ya, atau bahaya yang buruk, ya. Jadi segala kemungkinan yang terjadi yang bisa mendatangkan keburukan. Hadis ini dibawakan pada bab apa babnya?
termasuk kesyirikan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya beristi'adzah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nyambungnya gimana? Ya, di dalam hadis ini anna fihi irsyadan ila al-isti'adzati an-nafi'ati al-masyru'ati badalan min al-isti'adzati asy-syirkiyyati allati kana yasta'miluha al-musyrikun. Ya, ini sebagai petunjuk. Ya, di dalam hadis ini ada petunjuk supaya kita ini beristi'adzah, minta perlindungan, ya, melakukan atau memohon perlindungan yang isti'adzah ini disyariatkan dan bermanfaat sebagai ganti dari permohonan perlindungan yang biasa atau yang berupa kesyirikan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik. Apa yang biasa dilakukan oleh orang musyrik? Contohnya, perlindungan kepada yang bau reksa. Contohnya apa? Contohnya apa? Ketika hendak mantenan harus mempersembahkan apa? Kalau lewat jembatan nanti mempersembahkan ayam, kemudian apa? Ada telurnya, ada bunganya, ada duitnya 500 rupiah. Kenapa enggak 100 ribu ya? Iman-iman. Kemudian di umi-umi, ya, menghadap kiblat lagi. Ya Allah. Anehnya lagi, ya, ini pernah kejadian ya. Ketika tahu ada yang lain, ya, ada yang lain tahu bahwasanya orang ini sedang mempersembahkan sesuatu kepada mungkin yang menjaga di sungai itu atau di jembatan itu. Saya pernah lihat itu, ya, sudah ada yang nunggu, bener. Setelah itu ada yang ngambil, bener. Orang yang hidup, bukan yang dianggap menunggu itu. Jadi yang lewat tuh langsung berhenti apa? Nunggu ya. Sampai selesai, ayamnya diambil, dilepas talinya, telurnya diambil, duitnya diambil. Nah, terus ini mikirnya gimana kan itu? Ya, di situ pokoknya. Saya pernah lihat, saya nggak pernah keluar Jawa kecuali ke Lampung dan ke Bali. Pak Cito sudah sampai Saudi, sampai Turki juga. Ya, saya tahunya di situ ya. Waktu itu masih kecil. Ya Allah. Ayamnya diambil orang habis itu. Gitu kok masih percaya kalau itu sebagai persembahan untuk siapa? Yang bawa reksa, kan lucu. Padahal jelas-jelas setelah kejadian itu yang ngambil siapa? Itu si pemuda yang naik sepeda ontel tadi itu. Setan dari kalangan manusia. Memang kesyirikan itu membuat gundah, membuat gelisah, membuat khawatir terus, nggak tenang hidupnya. Satu lagi apa contohnya? Kesyirikan yang biasa dipakai, yang digunakan oleh orang-orang musyrik atau isti'adzah yang biasa mereka lakukan ketika lewat tempat-tempat angker. Harus ngapain? Nun sewu, mbah putune lewat. Nun sewu nggih. Ya, termasuk kesyirikan.
Dengar nggak orang yang ada di kuburan ini? Tidak dengar. Ya, Nabi aja tidak bisa menjadikan orang yang ada dalam kuburan ini mendengar. Bagaimana dengan kita? Seandainya ada manusia yang mampu untuk menjadikan orang yang ada dalam kuburan ini mendengar, maka tentunya Nabi itu manusia terbaik yang pernah hidup di dunia ini lebih berhak untuk mampu. Ya, tapi beliau pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a. Kamu itu tidak bisa, wahai Rasul, kamu itu tidak bisa menjadikan orang yang mati ini mendengar, dan kamu pula tidak bisa menjadikan orang yang tuli itu mendengar. Yang tuli masih hidup aja nggak bisa. Nabi SAW tidak bisa menjadikan dia mendengar, apalagi yang sudah mati. Tidak bisa lagi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas. Bagaimana dengan kita yang jauh sekali dari derajatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, bayanu annal isti'adzata ibadatun. Isti'adzah, mohon perlindungan itu ibadah. Kok bisa dikatakan ibadah? Ini termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lagi di dalamnya ada keyakinan, ya, keyakinan bahwasanya dengan isti'adzah ini akan mendapatkan pertolongan. Tapi yang jelas kita harus tahu siapa yang bisa memberikan pertolongan. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya. Ya, bukan selainnya. Yang kedua, annal isti'adzatal masyru'ata hiya ma kanat billahi au bi asma'illahi wa sifatih. Isti'adzah yang disyariatkan itu adalah isti'adzah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Jadi isti'adzah ini boleh dilakukan dengan menyebut nama Allah atau nama-nama Allah atau atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, boleh juga ya dilakukan, karena ini diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu isti'adzah dengan menyebut kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ini ada contohnya. Loh, katanya dengan makhluk itu nggak boleh, selain Allah nggak boleh. Kalamullah ini bukan, atau kalimat Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Ini bukanlah makhluk, tapi ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa kalamullahi ghairu makhluk. Ya, yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhlukin. Kalamullah itu bukan makhluk. Lianna Allah syara'a al-isti'adzata bih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk isti'adzah dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kalam Allah. Ya, wal isti'adzatu bil makhluqi syirkun kama sabaqa. Adapun isti'adzah dengan makhluk, ya, itu merupakan kesyirikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam babnya. Fadalla ala annahu ghairu makhluqin. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk, tapi kalamullah ini adalah kalamnya Allah, ya, yang berbeda dengan makhluk, bukan makhluk itu.
Makanya disyariatkan. Kalau ya disyariatkan untuk isti'adzah dengan kalamullah. Kemudian ada faedah lagi yang bisa kita ambil, yaitu fadilatu hadzal du'a'i ma'a ikhtisarihi. Doa ini ringkes ya. Dihafal kira-kira enak enggak? Insya Allah gampang dihafal. Masa enggak hafal? Mas Andri sudah hafal? Belum? Coba dihafalkan. 1 menit hafal insya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu aja. Setiap pagi, sore, atau setiap menempati tempat tertentu, atau hendak manjat pohon yang mungkin di situ ada semut, ulat dan sebagainya, misalkan. Doa ya. Jadi doa ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Apa keutamaannya? Kalau membaca ini, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Orang yang membacanya tidak akan mendapatkan apa? Bahaya, keburukan sedikit pun sampai dia meninggalkan tempat yang dia singgahi itu tadi. Insya Allah mudah dihafalkan ya, mudah ya. Tapi keutamaannya luar biasa besar. Meskipun mudah dihafalkan, yang sulit itu apa? Istiqomahnya. Istiqomahnya. Ngafalkan insya Allah 1 menit atau 5 menit lah paling lama, insya Allah hafal. Yang sulit itu istiqomahnya, ya, istiqomahnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah, dan mohon juga husnul khatimah. Anna nawasi al makhluqati biadillah. Bahwasanya ubun-ubun makhluk, semua makhluk itu, kenapa toh kok disebut ubun-ubunnya? Kenapa kok ubun-ubun? Kenapa yang disebutkan kok ubun-ubun? Karena seolah-olah apa namanya, tempatnya ruh keluarnya itu ya terakhirnya di sini, melalui juga sini, seolah-olah seperti itu ya. Jadi ubun-ubunnya semua makhluk itu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang memegang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada sebuah doa yang diajarkan, atau sebuah zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang mengeluh kecapean. Kenapa kecapean? Hari-harinya menggiling apa? Gandum, sampai tangannya ngapal, okay? Tangannya tebel. Subhanallah, putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya pemimpin umat, putrinya pemimpin negara juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ternyata apa? Tidak kemudian diberikan tempat yang, atau tidak manja ya, tidak di atas kursi empuk, kemudian makan disuapin, segala sesuatu disiapin, ternyata tidak. Ternyata beliau juga mengaduk tepung atau menggiling tepung sendiri sampai tangannya apa? Tebel, ngapal. Beliau mengeluh kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usiki antaquli idza asbahti wa idza amsayti
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup dan yang maha tegak, nggak pernah mati, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan dengan sangat. Perbaikilah segala urusanku, bantulah diriku dalam mengurus segala sesuatu, mudahkanlah urusanku, dan jangan kau lepaskan atau jangan kau biarkan diriku ngurusi diri sendiri walaupun hanya sekejap mata saja. Subhanallah, ya, walaupun hanya 1 detik. Kalau 1 detik saja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, ya. Allah sebenarnya tidak pernah membiarkan kita sendiri, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Allah adalah yang menciptakan kita dan yang mengurus segala keperluan kita. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau Allah menciptakan kita ini benar-benar menciptakannya dengan sempurna. Tidak kemudian Allah menciptakan dan kemudian tidak melengkapi, tidak. Kalau kita mau berpikir Allah menciptakan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, yang dia telah menciptakan dan kemudian menyempurnakan ciptaan itu. Disempurnakannya dengan apa? Menciptakan manusia misalkan, ya, wujudnya manusia, kemudian Allah memberikan rezeki kepada dia berupa mata, dan mata ini, ya, bisa melirik kiri kanan, tapi tidak dibiarkan begitu saja. Allah memberikan minyaknya sekalian. Coba kalau Allah nggak ngasih minyak, gimana rasanya? Iya. Dan minyak ini setiap manusia membutuhkan, nggak perlu konfirmasi dulu, klik baru dikasih, tidak. Tapi apa? Setiap kali membutuhkan langsung otomatis saraf tak sadarnya memerintahkan kepada kelopak mata untuk meminyai, meratakan minyak ini. Tidak perlu bawa apa namanya, terserah apa, wes pokoknya gitu ya, kanebo atau apa, seret gitu, ini tidak, atau gini dulu. Kalau ada yang sampai gini-gini atau itu kan nambah-nambahin sendiri, apalagi sampai gini, ya, nambah-nambahin sendiri. Tapi sudah sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata, belum lagi yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan 2 saraf pusat, saraf sadar dan tidak sadar. Kalau seandainya yang bekerja semuanya adalah saraf sadar, jangan kalau tidur nggak bisa nafas, iya enggak? Iya, enggak bisa. Kenapa? Karena nunggu perintah dari otak, sedangkan jenengan ada waktunya capek tidur, ya kan? Jadi kalau tidur, saraf sadarnya kerja enggak? Enggak kerja. Saraf sadarnya enggak kerja kan? Bisa nulis waktu tidur? Nulis itu perintahnya siapa? Saraf sadar tak sadar?
sadar. Subhanallah, Allah melengkapi. Allah juga menciptakan saraf tak sadarnya, yang mana apa? Kapanpun dia akan kerja, tanpa diperintah dia terus bekerja. Ini jantungnya terus berdetak. Ini perintah dari, dan ini kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disempurnakan, ditambahi lagi walladzi qaddara fahada. Dialah yang menentukan kadarnya dan kemudian memberikan petunjuk. Subhanallah. Bayi lahir, tahu dari mana dia kemudian harus mencari rezekinya ke ibunya untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Apakah dia sekolah dulu? Tidak ada sekolahnya. Subhanallah. Apakah di dalam perut kemudian ada taman kanak-kanak? Tidak ada. Tapi Allah sudah memberikan kadarnya, jatah rezekinya, kemudian diberikan petunjuk untuk mencari rezekinya tadi. Refleks. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Cukup insyaallah ya. Ini yang bisa kita baca ya. Isti'adzah. Ya, ada 4 macam kemarin ya. Yang pertama apa? Ini yang disyariatkan. Yang kedua, dengan kalimat-kalimat Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, yang ketiga, yang kedua ini termasuk yang disyariatkan bukan? Ya, yang ketiga isti'adzah dengan bil amwat, dengan orang-orang mati atau benda-benda mati atau orang yang hidup tapi enggak hadir. Orang yang hidup tapi enggak hadir. Contohnya apa ini? Kalau kepada orang mati jelas haram, termasuk syirikan. Kepada benda mati juga. Kalau orang yang hidup tapi enggak hadir, ada ya seorang yang meyakini kesaktian seseorang. Akhirnya dia saking keyakinannya itu melekat ya, dia pun takut akan melakukan segala sesuatu karena dia berkeyakinan orang ini tahu. Ada ungkapan seorang murid mengatakan, apapun yang saya lakukan, atau sekarang itu saya lagi sedih, tapi alhamdulillah, dia punya alhamdulillah, apapun yang terjadi pada saya ini, guru saya yang ada di seberang lautan sana atau seberang negeri sana pasti tahu misalkan. Maka ini termasuk bentuk kesyirikan, keyakinan yang batil ya. Yang mengetahui segala sesuatu, segala kondisi hambanya siapa? Hanya Allah saja ya, hanya Allah saja. Taib. Yang keempat, isti'adzah dengan orang yang hidup dan dia hadir mampu. Taib, barakallahu. Ini termasuk yang boleh minta bantuan ya, minta perlindungan ya, masuk ke negara ya, supaya tidak dikejar-kejar oleh penjahat misalkan, minta jaminan misalkan kepada yang berwenang. Taib. Cukup insyaallah. Ini semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.